Ini bagian kada kau bangun. Kayak apa rukuknya? Rukuknya, sujudnya dengan isyarat kepala. Ini nang kada kau bangun lagi tuh deh. Nang kada kau menggerakkan kepala bang? Dengan isyarat mata. Kada kau apa lagi menggerakkan dengan hati? Berarti kada bakal lagi parai gratis sembahyang. Mati berarti orangnya. Tapi kita masih ada akal mendengar azan. Kada kau mengira orang wudu, minta wudu kan kada kau, minta bersihkan kada kau, tetap wajib sembahyang. Tidak lepas, tidak pernah lepas kewajiban sembahyang selama akal masih ada. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisuha qiyamu qadirin 'alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi. Rukun sembahyang yang ketiga adalah berdiri bagi yang kuasa. Jadi kita sudah masuk kepada rukun sembahyang yang ketiga. Setelah takbiratul ihram dan niat. Nah, rukun sembahyang yang ketiga berdiri bagi yang kuasa. Karena berdiri ini merupakan rukun sembahyang, maka seandainya seseorang sembahyang meninggalkan berdiri, sembahyangnya sembahyang fardu kayaknya, maka kada sah. Atau berdirinya kada sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, kayak apa? Karena sahnya berdiri itu bagaimana? Dan perlu kita ketahui bahwa dari seluruh rukun-rukun sembahyang, berdiri ini afdalul arkani. Paling afdal rukun sembahyang itu berdiri. Kenapa rukun sembahyang dari seluruh rukun-rukun sembahyang yang paling afdal berdiri? Lishtimalihi ala afdalil azkari wa huwal Qur'an. Karena mengandungnya berdiri ini atas paling afdal zikir, yaitu Al-Qur'an. Dari seluruh rukun-rukun sembahyang yang bacaannya, yang zikirnya Al-Qur'an, cuman berdiri. Rukuk, sujud, i'tidal dan lain-lainnya tidak ada nang Al-Qur'an. Nah, karena dia mengandung paling afdal zikir, maka oleh ulama disebutkan inilah rukun yang paling afdal. Nah, makanya afdalnya nikmat seseorang itu nang terbesar ketika dia diberikan kebisaan Al-Qur'an. Ini nikmat nang terbesar. Ketika orang tuh ahli komputer, silahkan. Ahli bengkel, silahkan. Ahli batu tukangan, bagus. Tetapi ketika seorang diberi kebisaan Al-Quran, ini termahal. Nah, kenapa? Paling afdal zikir. Nah, begitu juga rukun sembahyang. Berdiri adalah rukun sembahyang yang paling afdal. Karena dia mengandung zikir yang paling afdal. Summa sujud. Nah, urutan terafdal setelah berdiri, sujud. Sujud. Urutan kedua. Karena ada sebuah hadis. Li hadisi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekat seorang hamba, paling dekat keadaan seorang hamba dari Tuhannya adalah saat dia sujud. Apa maksud sujud dekat? Nah, kita belajar sifat 20. Nah, bukan seperti orang-orang Wahabi. Karena kita belajar Allah mempunyai sifat salabiyah. Di antaranya mukhalafatuhu lil hawadis. Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu Allah Ta'ala dengan apapun daripada segala yang baru. Jadi apa maksud dekat ini? Nah, lazimnya jalur ulama ditakwilkan lazim setiap dekat itu ketika orang dekat biasanya berbicara jauh dengan dekat itu lebih tajam pembicaraan dekat, lebih didengar pembicaraan ketika kita dekat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berhutang. Jadi jenang jauh, ada duit, ya selesai pembicaraan.
Tapi bila mau bepandiran, dekat, biasanya oleh ini. Nah, kayak itu itulah maksud Allah Ta'ala. Apa seorang hamba dekat dengan Allah, paling dekat seorang hamba itu ketika dia sujud, ketika dia berbisik memohon kepada Allah. Dia dekat dengan Allah, maksudnya Allah akan mendengar bisikannya, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Makanya sambungannya itu, maka perbanyak doa pada saat sujud. Ini urutan rukun sembahyang yang terafdal. Yang kedua, summa rukuk, kemudian yang ketiga rukuk. Summa baqil arkan, kemudian sisa daripada rukun-rukun yang lain. Nah, derajatnya itu di bawah daripada berdiri, sujud dan rukuk ini. Nah, kemudian pada saat berdiri ini ya ada yang disunnatkan. Pertama, wa yusannu ay yufarriqa baina qadamaihi bisyibrin. Disunnatkan memisah antara dua kaki ketika berdiri qadra syibrin, sekedar sejengkal. Jadi dikasih jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri kira-kira sejengkal. Tapi cuma sejengkal. Jadi sejengkal itu kan kurang lebih bisa mengira sejengkal. Kada rapat, kadang kayak ini. Nah, ada. Jadi ada orang nang sembahyang, nang sopnya ini besusun tapi bebirangkangan. Nah, kita kada umpat itu. Misalnya dibuka tapi cuma sekedar sejengkal. Nah. Kemudian ada di saat berdiri yang makruh. Ketika kita berdiri ada yang dimakruhkan. Yaitu wa yukrahu ay yuqaddima ihda rijlaihi 'alal ukhra. Yaitu memajukan salah satu telapak kakinya, salah satu kakinya dari kaki yang lain. Kan sejajar, dipisah sejengkal. Ternyata kayak ini. Nah, atau kayak ini. Apalagi sandar nah. Nih, makruh ini hukumnya. Nah. Wa ayyul siqa qadamahi, atau yulsiqa, ini menghimpitkan. Nah, ini makruh juga nih kayak ini. Jadi kayak ini makruh, bermaju makruh, nang disunatkan sejekar sejenak. Cuma sini kada supun bebirangkang dadana ini. Nah, kita ulangi. Kita kembali ke pembicaraan awal. Rukun sembahyang yang ketiga adalah berdiri bagi yang kuasa. Pertanyaannya, kuasa itu bisa dengan sendiri atau dengan bantuan orang lain? Jadi bisa kita nih berdiri, kuasa berdiri sendiri, maka bisa. Bisa juga kuasanya itu dengan bantuan orang lain, maka mesti dianggap kuasa. Nah, min mu'inin walau bi ujratin fadilatin amma yu'tabaru fil fitrah. Nah, pian kawala berdiri jisidin aku kawai berdiri tapi mun dibantui mun ada nang mamingkuti aku nyaman sembahyang berdiri toh. Cuma kada harus ada nang memapah. Maka sidin ini masih wajib berdiri. Masih dianggap kuasa berdiri, wajib berdiri. Nah, jadi bisa kuasanya neng ini dengan diri sendiri dan dengan bantuan orang lain. Seandainya nang membantu nang ini minta upah, wajibnya mau upah sidin upah, tapi dengan upah nang biasa sederhana. Luar biasa. Pian kaulah berdiri di sidin kawai, tapi berdiri nang ini dengan bantuan orang lain. Nang lain nih aku dah kon membantu mung kada beupah, wajib sidin mau upah. Tapi dengan harga yang sederhana. Membacangan 200.000 sekali sembahyang berdiri. Kalanyangan tukang diriakan. Nah, cuma masih dianggap kuasa. Jadi kuasa ini bisa dengan diri sendiri, bisa dengan bantuan orang lain. Nah, pertanyaannya,
wajib berdiri bagi yang puasa ini pada sembahyang apa? Fi fardin, pada sembahyang fardu. Nah, jadi yang wajib ini pada sembahyang fardu. Tidak termasuk sembahyang sunat. Berarti kalau sembahyang sunat, berdiri bagi yang puasa bukan rukun. Seandainya seseorang melaksanakan sembahyang sunat duduk, maka sah. Qabliyah isya, ba'diyah isya, duha, tahajud, kulir berdiri, padahal kawai berdiri, sembahyang sidin berduduk, sah lah. Jawabannya sah. Kenapa? Karena qiyamu qadirin itu fi fardin. Berdiri bagi yang kuasa itu rukun pada sembahyang fardu. Walau manzuran. Nah, sekalipun sembahyang fardu ini sembahyang fardu yang dinazarkan. Umpamanya kan kita itu derajat sunat itu bisa naik kepada fardu ketika dinazarkan. Umpamanya ketika ba'diyah maghrib itu sunat muakkadah kan. Hendak naik ke level fardu bisa dengan dinazarkan. Nah, di sini aku bernazar melaksanakan sembahyang ba'diyah maghrib malam ini. Aku bernazar melaksanakan ba'diyah maghrib malam ini. Wajib jadinya. Maka sidin itu menjadi sembahyang fardu, wajib berdiri. Nah, seandainya kada dinazarkan masih sunat, kada wajib berdiri karena sunat, karena apa ngarannya? Au mu'adan, atau sembahyang yang diulang. Hukum mengulang sembahyang fardu itu hukumnya haram. Kecuali dengan berjamaah. Nah, dan statusnya masih fardu. Nah, artinya dia tetap wajib berdiri. Umpamanya, kita habis sembahyang isya. Habis sembahyang isya, boleh ke rumah. Bini rupanya, ulun hendak sembahyang berjamaah, jar. Bolehlah kita mengulang. Mengulang sembahyang fardu seandainya kada berjamaah haram. Aku asa hendak sembahyang isya pulang. Padahal sudah sembahyang isya. Haram. Sembahyang surangan. Tetapi kalau kita mengulangnya dengan berjamaah, ini sunat. Nah, jir mamanya ulun hendak sembahyang berjamaah. Bolehlah kita biasa sembahyang isya, boleh. Mengulang sembahyang isya tapi syaratnya harus berjamaah. Nah, status sembahyang isya kita yang kedua itu masih fardu tapi muadan, cuman mengulang. Nah, wajiblah berdiri. Jawabannya wajib berdiri. Nah, kayak itu. Jadi kalau sembahyang sunat silakan berduduk. Cuma ada cucumannya. Kalau seseorang tanpa uzur sembahyang sunat kemudian berdiri, maka nilai pahalanya separuh dari sembahyang berdiri. Sembahyang sunat berduduk, kada ada uzur apa-apa, hendak narai, maka nilai sembahyang sunat kita berduduk tadi 50% kurangnya. Jadi seandainya berdiri itu nilainya 100, berduduk 50 aja lagi. Bahkan hendak berbaring, hendak merasai sembahyang berhiring. Bolehlah sembahyang sunat, silakan. Suhalah merasai. Tapi pahalanya separuh dari berduduk. Berarti berapa jadinya? Hanya 100 berdiri, 50 berduduk, berhiring, 25 aja lagi. Nah, kada hakun kita li. Nah. Habis. Kayak apa caranya? Kalau kita berdiri, rokoknya nyaman aja, nam biasa sudah. Tapi kalau kita sembahyang berduduk, rokoknya bagaimana? Rokoknya menunduk minimal sekurang-kurang rokok orang sembahyang berduduk nang itu melewati kepala dari batas lutut. Jadi kalau kita sembahyang berduduk umpamanya nih. Mudahan sehat berataan. Tapi kalau kada sehat, kalau kada gering sembahyang sunat kan bisa tadi
Kalaunya memang kada kuasa berdiri, silahkan berduduk. Nah, jadi bagaimana? Sekurang-kurang rukuk ketika lewat kepala kita dari lutut, sudah dapat nilai rukuk. Ini kan sudah dapat nilai rukuk. Itu sekurang-kurang rukuk bagi orang yang sembahyang duduk. Kalau yang sempurna menunduk sampai kira-kira kepala kita ini membetuli tempat kita sujud. Nah, sampai di mana kepala kita di situ. Nah, itu yang sempurnanya rukuk kalau sembahyang duduk. Terus sembahyang duduk. Kalau sembahyang berbaring bang, nang dari lambung kanan berapa? Kayak apa rukuknya? Jawabannya, rukuknya persis seperti rukuk orang sembahyang duduk, karena dia berbaring ini cuman ganti dari berduduk. Nah, jadi di sana sembahyang baca Allah berkata doa iftitah, baca Fatihah, baca Yasin lawas-lawas. Itu bila anda rukuk, bangun rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bangun lagi, berbah pulang. Nah, kayak itu. Itu kalau bagi orang yang masih mampu berdiri, masih mampu bangun, rukuknya orang yang berbaring tadi bangun. Ini ketika pusing, padangan itu kan cepat dia, bisa pulang. Nah kalau kada kawa bangun, ini cara yang keempat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa berdiri, berbaring dengan miring kanan. Nah, ini yang masih kawa bangun. Nah, bagi yang kada kawa bangun, rukuknya ada bercaranya dengan bertelantang. Jadi bertelantang, kada lagi miring, tapi bertelantang. Kalau miring tadi dada yang ke arah kiblat. Kalau bertelantang ini yang mengarah kiblat adalah telapak kakinya dan kepalanya dimiringkan dengan bantal dikit. Nah, kayak apa ya caranya? Nah, kayak ini. Tapi ini mudahan sekedar ilmu aja. Kada suatu, kalau dipraktekkan berarti banget giringnya. Nah, itu kiblat misalnya, ini nang kawa bangun tadi biring aja. Bangun rokok. Nah, kalau kita sembayangnya ngarunya nang kada kawa bangun, ke arah kiblat. Jadi telapak kaki ini diarahkan ke kiblat. Di sini dibantali. Nah, ini bagian kada kawa bangun. Kayak apa rukuknya? Rukuknya, sujudnya dengan isyarat kepala. Ini nang kada kawa bangun lagi tuh deh. Jadi dengan isyarat kepala. Jadi bila rukuk nondok dikit, bila sujud banyak nondoknya. Nah, kayak itu. Bagi nang masih kawa menggerakkan kepala. Nang kada kawa menggerakkan kepala, Bang. Dengan isyarat mata. Mata pulang. Mata. Dengan isyarat mata. Kayak apa? Berdiri bebuncilak. Bila rokok korup sedikit. Bila sujud bekijem. Nah, kayak itu. Ternyata mata kada kawal lagi bebuncilak. Tapi kawal kita minta tolong, minta arahkan ke kiblat. Minta arahkan ke kiblat. Nah, caranya bagaimana? Melaksanakan pekerjaan sembahyang dalam hati. Jadi ketika misalnya telinga masih nangar, komunikasi kada awal lagi, beuduk kada awal lagi bepada seadanya. Nah, jadi kayak apa caranya? Caranya sembahyang apa dengan hati. Ya, ini berdiri baca. Kalau kawal masih baca, kalau dalam hati yang baca dalam hati. Rukuk, bayangkan rukuk, tidak. Nah, kadang kawal lagi menggerakkan dengan hati. Berarti kan ada bakal lagi parai gratis sembahyang. Mati berarti orangnya. Nah, jadi kadang kawal berdiri duduk, kadang kawal duduk berbaring miring kanan arah kiblat. Kalau kadang kawal miring kanan, bagi nang kawal bangun masih miring kanan. Bagi nang kadang kawal bangun bertelantang arah kiblat,
Nah, bagaimana rukuk sujudnya? Dengan kepala. Tidak bisa dengan kepala, dengan mata. Kadang-kala dengan mata, dengan pekerjaan hati. Nah, kalau wae ada kaina kita tuha suatu saat, mudahan panjang umur sehat berdataan. Nah, ternyata misalnya nang manggaduh tuha aja juga sama pada Tuhan nih. Tapi kita masih ada akal mendengar azan. Subuh ya berarti subuh. Nah, kita tahu subuh berarti. Kita mengingat orang bodoh ada hawa. Ada hawa mengingat orang bodoh, minta wudu kan enggak ada hawa, minta bersihkan enggak ada hawa. Tetap wajib sembahyang, tidak pernah lepas kewajiban sembahyang selama akal masih ada. Nah. Jadi kayak apa kita memperlakukan tadi pekerjaan salat dalam hati. Kadada liburnya. Nah, kadada liburnya. Mahadang wages je. Kalau ada sing wagesan lagi. Nah, kayak itu. Jelas ya? Jelas. Ini malam ini tangan layau-layau sampai ke situ deh nah. Nak kacamata tadi ya. Wadah dalam kantong. Wa yasulul qiyamu binasbi qafazi dhahrihi ay 'idhamihi allati hiya mafasiluhu walau bistinadin ila syai'in bihaitsu law zala la sakata. Nah, sekarang seseorang itu dinamakan berdiri bagaimana? Jawabannya, mendapatkanlah berdiri dengan menegakkan tulang-tulang belakangnya, yakni persendiannya. Nah, jadi ketika kita tegakkan ini sudah. Nah, walau bistinad sekalipun tegaknya ini bistinadin dengan bersandar ila syai'in kepada sesuatu yang seandainya sesuatu itu roboh, misalnya kita nang menyandari ini pun terjatuh, tetap hukumnya berdiri. Jadi kalau ada orang bersandar kayak ini sah berdirinya. Yang penting tulang-tulang belakangnya kada miring sampai ke arah sekurang-kurang rukuk. Ini pernah terjadi sembahyang Jumat Sidin. Rupanya Sidin ini sengaja mencari tihang guru. Supaya kalau kayak ini sembahyang. Tegakkah tulang belakang Sidin? Tegak ini. Dan tidak nunduk sampai kepada sekurang-kurang rukuk. Misalnya kiblat di situ. Jangan disarikin, ini sah walaupun makruh. Bismillah. Yasin. Alif lam tanzil lawan Sidin naik. Ini sah nih. Nah, baru tidak sah, baru dinamakan tidak berdiri ketika menunduknya sampai kepada batas rukuk. Batas rukuk nanti menunduk sekedar telapak tangan sampai ke lutut. Nah, ini ketika menunduk sampai ke lutut ini sudah batas rukuk nih. Nah, ketika turun sampai ke sini, ini bukan berdiri. Jadi kalau sampai di sini, Sidin. Nah, kada apa-apa, sah nih. Nah, tetapi ini kada sempurna. Nang sempurna tadi kan memang tegak. Nah. Terus wa yukrahul istinadu la bin. Nah, cuma makruh hukumnya bersandar tadi makruh. Memang sah cuma makruh. La bin hina'in in kana aqrabu ila aqalli ruku'. Nah, tidak tidak sah, tidak dapat nilai berdiri dengan bersandar, yakni menunduk. Tidak sah berdiri dengan menunduk apabila sampai kepada lebih dekat kepada sekurang-kurang rukuk. Jadi sampai kepada batas rukuk menunduknya tadi ini kada sah. Kalau di atas daripada batas rukuk maka masih sah. Ya, walaupun misalnya miring dikit,
Bersandar Bang Sidin, masih sah. Nah, ilam ya'jiz an tamamil intisab. Kalau memang Sidin tidak lemah daripada sempurna berdiri, bersempurna tegak. Kalau memang orangnya kadang-kadang, kalau orang yang bungkuk, Bang. Nah, kalau bungkuk nih sah Sidin, dasar bungkuk, dah kalau di umat-umat lagi. Nah, kemudian bagi orang yang tidak kuasa berdiri, boleh tadi sembahyang duduk. Pertanyaannya, standar orang kuasa berdiri itu di mana? Sampai mana? Kan dari wajib berdiri kalau kuasa. Itu kalau baik kuasa ini dengan diri sendiri atau dengan bantuan orang lain. Standar itu dinamakan kuasa apa? Nah, jawabannya bi an lahiqahu bihi masyaqqatun wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidah bihaitsu la tahmilu adatan. Nah, wa dhabatahal imamu bi an takuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu. Nah, jawabannya bagi orang yang lemah, yang susah atasnya berdiri, bahwa ketika dia berdiri, dia akan ditimpa masyaqqat, kesulitan, kesusahan yang bersangatan. Nah, dengan sekiranya tidak sanggup secara adat. Nah, tapi itu kurang jelas. Nang nyaman ini yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa hilang, kalau dia berdiri, hilang khusyuknya. Kalau pian berdiri, jisidin mun berdiri itu kawajepang cuma berputar. Berputar. Jadi nang dipikirakan sidin nang itu pusingnya aja lagi. Kada mikirakan bacaan Fatihah, kada mikirakan bacaan surah, kada lagi mikir, nang dipikir miniknya aja lagi. Nah, bila konsentrasi hilang, khusyuk hilang dengan berdiri itu, maka berarti sidin itu termasuk tidak kuasa berdiri. Boleh duduk. Nah, kayak itu. Jadi bisa jadi standarnya itu bukan apa-apa. Kalau sidin dibantu orang minik kada cuma harus dibantu, berarti kuasa masih tadi. Nah, makanya kalau kita bisa dengan alat bantu bepingkutan mun kawa jangan berduduk lo. Nah, makanya ada kan pertanyaan, orang ini berjalan kuat aja. Tapi ketika sampai di masjid sidin sembahyang berduduk. Kayak apa neng ini? Jawabannya menentukan dan mengukur sidin tuwasa wakada sidin seorang. Jadi kita kalau melihat orang berduduk tuh, ya silahkan berduduk. Mungkin sidin berjalan tuh ada pusing. Tapi ketika berdiri berdiam, hilang khusyuk sidin. Berarti sidin gak ada kuasa berdiri. Silahkan berduduk. Pon, ini bila banu raum misalnya nah. Nah, berarti kan itu kada kuasa. Silahkan. Nah. Contohnya, orang nang kada kawa berdiri, misalnya ya, karakibi safinatin khafa nahwa daurani ra'sin in qama. Seperti orang yang berdiri sembahyang di kapal. Nah, dia takut pusing kepala. Mun berdiri sin pacang musing kepalanya. Maka kada kawa pegang ke di samping. Nah, silakan berduduk, sudah dianggap kada kuasa berdiri. Wasalisin la yasamsiku hadasahu illa bil qu'udi, dan seperti orang yang senantiasa keluar najis, bakamih tarus, bakantut tarus. Kalau sidin berduduk, sidin kamu menahan. Nah, berarti kada kuasa berdiri sudah masuk itu. Nah, kalau rokoknya tadi menunduk, sekira-kira dahinya bukan kepalanya tadi, dahinya melewati dari batas lututnya.
Sudah dinamakan sekurang-kurang rokok. Selesai pembicaraan kita, sudah isya harinya. Nah, ingin itu lokasian limping karena no. Nah di sini karena ada beberapa masalah lagi karena insya Allah kalau sidin sembahyang surangan kawalaju berdiri kuasa kuat kawa berdiri bila sembahyang surangan karena tercapat bila berjemaah tak panjang dikit sidin menggelitir kada nyaman lagi mana bagusnya sembahyang surangan lawan berjemaah. Nah, tuh minggu kayaknya kita jawabannya kita. Oh ya, nih ada orang menyelamat, jadi kita doa baca, minta baca doa selamat. Tolonglah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu